Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih sehat, kuat. Itu semua karena kasih karunia, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema berkat paling nikmat. Kita buka ayat nats kita pada pagi hari ini di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat apa yang paling enak dinikmati oleh kita semuanya? Apakah kita memiliki mobil mewah yang banyak, kita mengkoleksi, kita sanggup membeli mobil mewah, atau kita mempunyai rumah yang besar, kita mempunyai rumah yang megah dan banyak di tiap kota kalau perlu ada? Apakah berkat yang paling enak itu kita punya istri yang cantik, suami yang gagah, atau karena kita diberkati pekerjaan kita, kita menikmati promosi jabatan, gaji kita meningkat semakin besar, atau kita dikaruniai anak-anak yang cerdas di sekolah pintar, menonjol secara akademik, atau kita bisa membeli segalanya di dalam dunia ini. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 merubah banyak budaya, kebiasaan, peraturan. Dalam dunia pekerjaan, dahulu orang masuk kerja, kalau dia tidak masuk tanpa izin, apalagi 3 hari, dia akan keluar surat SP3, alias surat pemecatan, PHK, pemutusan hubungan kerja. Dalam dunia pendidikan demikian, dulu anak-anak yang tidak masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu, bahkan hukumannya bisa lebih berat. Selain tidak boleh ikut ujian, tidak naik kelas, bisa dikeluarkan dari sekolah. Bahkan salah satu keponakan saya, ibunya bercerita bahwa tiba-tiba anaknya nangis lagi tidur malam. Dia memeluk guling bantal, dia nangis sendiri, ditanya oleh ayahnya, "Kenapa kamu? Kamu diomelin mama ya?" "Enggak, Pak." "Atau papa yang ada salah sama kamu?" "Enggak juga, Pak." "Atau kakak adik kamu nyubit kamu?" "Enggak juga." "Terus kenapa kamu nangis?" "Aku sudah kangen sekolah, Pak. Aku udah kangen sekolah, Ma. Aku rindu ketemu teman-teman." Dulu anak-anak kalau dibilang libur di sekolah semua pada bersorak asik. Tiba-tiba pandemi COVID-19 merubah hal yang demikian. Ternyata di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi, semuanya fana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan dalam dunia perbankan, sistem pembayaran berubah. Ada waktu-waktu tertentu, waktu pandemi COVID-19 melanda Indonesia bahkan seluruh dunia, uang cash tidak berlaku. Orang takut memegang uang cash. Berlakulah uang elektronik. Sehingga apa? Saya membaca sebuah berita bahwa banyak bank-bank yang tidak berani membuka cabangnya lagi. Dan mereka menutup cabang yang lain. Karena penggunaan uang cash berkurang drastis, secara drastis. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah berkat yang paling enak dinikmati di dunia ini? Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata berkat yang paling enak untuk dinikmati adalah berkat mengucap syukur. Waktu kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, kita menikmati berkat tanpa merasa iri, membanding-bandingkan diri dengan milik kepunyaan orang lain, tidak atas dasar kemarahan, tidak atas dasar dengki. Kita akan menikmatinya dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita tahu bahkan bangsa-bangsa yang pernah memiliki kejayaan yang sangat besar begitu mendominasi dunia ini seperti kerajaan Mesir, kerajaan Romawi, kerajaan Yunani, bahkan kerajaan Inggris Raya bisa runtuh dan lalu didominasi oleh saat ini Amerika dan muncul saingan beratnya lagi yaitu Rusia dan Cina. Ternyata tidak ada yang abadi di dunia ini. Waktu kita kehilangan sesuatu yang fana kita bisa sedih. Karena apa? Tidak memuaskan hidup kita. Tetapi dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Allah senang dengan orang yang bersyukur. Itu menandakan apa? Kedewasaan kita. Itu menandakan apa? Kita memiliki iman yang bertumbuh. Kita bersyukur dalam segala keadaan. Kita menikmati berkat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, Amsal menggambarkan secara sederhana. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan perbantahan. Ada orang yang punya segala-galanya, dia punya pasangan yang idealis terlihat, cantik istrinya, ganteng suaminya, gagah, anak-anak yang luar biasa, tetapi tidak bahagia. Anak-anaknya tidak bisa menikmati kebahagiaan. Karena apa? Tidak memiliki waktu dengan orang tuanya, tidak memiliki kedekatan hubungan dengan orang tuanya. Asisten-asisten rumah tangga lebih dekat dengan anak-anak mereka. Sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang mereka butuhkan yang tanpa disadari dibutuhkan oleh seorang anak, yaitu apa? Hubungan dengan orang tuanya dalam masa pertumbuhan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita saat ini mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, kita masih bisa bersama di tengah-tengah kesulitan situasi yang sedang melanda dunia ini, bersyukurlah, mengucap syukurlah. Kita masih bisa makan dengan nikmat, anak-anak kita tersenyum, walaupun itu makanan di rumah hanya sayur mungkin karena keadaan yang membuat kita seperti itu. Anak-anak masih bisa tersenyum berbahagia sambil makan, bersyukurlah. Karena itu kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius ayat pembukaan tadi, Matius pasal 24 ayat 35, bahwa langit dan bumi pasti akan berlalu. Karena apa? Itu tandanya tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan kesuksesan yang sudah dibangun oleh setiap orang, oleh raja-raja kerajaan, itu pasti fana sifatnya. Tetapi firman Tuhan kekal. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu perkatakan selalu firman Tuhan. Setiap kita bangun pagi, setiap kita bekerja, kita bersyukur Tuhan baik. Tuhan pasti akan buka jalan setiap kesulitan. Tuhan akan memberi saya kesehatan. Tuhan akan memberkati usaha saya hari ini. Tuhan pasti akan menolong saya tepat pada waktunya. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita duga, itu semua diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melihat anak-anak kami, melihat orang tua kami, melihat pasangan kami. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Dan jika ada orang-orang yang kehilangan, merasa susah, mereka sedang mengalami kepahitan hidup, ajar kami semua bersyukur berkata, Tuhan terima kasih, ada masa depan, ada harapan. Karena dunia ini pasti akan lenyap. Karena dunia ini fana Tuhan sifatnya. Tetapi firman-Mu yang kekal, biarlah tetap hidup di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.